Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan volume lalu lintas. Jadi, eh, yang dimaksud dengan volume lalu lintas sesuai dengan MKJI tahun 97 bahwa volume lalu lintas itu adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik ya pada jalan per satu satuan waktu. Nah, volume tadi itu bisa dalam satuan kendaraan per jam atau biasanya kalau di MKJI Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 97 itu kendaraan per jam itu diekivalenkan ke satuan mobil penumpang per jam. Jadi nanti ada pengekivalenan dari kendaraan ke satuan mobil penumpang. Misal kalau sepeda motor nanti bisa diekivalenkan ke mobil penumpang berapa. Mestinya sepeda motor lebih kecil daripada mobil penumpang, ya. Demikian sebaliknya kalau untuk truk, truk itu mungkin lebih besar, jauh lebih besar daripada mobil penumpang. Nah, ekivalennya berapa? Nanti akan kita lihat, ya. Jadi satuan untuk volume itu bisa kendaraan per jam atau SMP per jam. Nah, yang saya sebutkan tadi titik tadi itu adalah kalau misalnya ada satu segmen ruas jalan seperti ini, maka survei itu bisa dilakukan pada titik yang garis merah itu, ya, pada lokasi di garis merah itu. Jadi semua kendaraan yang lewat di garis merah itu, garis titik merah ini loh, ya, yang ini. Nah, ini maka dihitung volumenya. Ya, untuk surveyornya ada dua itu, surveyor satu itu menghitung QA atau volume arah A, sedangkan surveyor yang kedua adalah volume arah B. Nah, nanti kalau misalnya ada tugas, di tugas itu eh, Anda bisa tentukan katakanlah tugasnya itu nanti menghitung volume lalu lintas, maka volume lalu lintas itu bisa nanti dihitung, terserah Anda mau membaginya. Ya, satu kelompok, kelompok misalnya begitu. Nah, itu ada misalnya ada masing-masing arah 2 orang misalnya gitu. Ya, atau masing-masing arah 1 orang terserah. Yang jelas setiap arah itu 1 orang minimal eh, untuk menghitung volume lalu lintas yang ada di ruas jalan tersebut. Jadi kalau misalnya jalannya 2/2 undivided, maka 2 lajur, 2 arah, maka ada 2 orang minimal untuk menghitung volume lalu lintas yang ada di situ. Ya. Nah, kemudian eh, volume lalu lintas tadi, kalau untuk jalan 4/2 divided, kalau divided maka sama sebenarnya eh, ya minimal dua orang. Tapi biasanya kalau untuk 4 lajur 2 arah itu kan rata-rata volume trafficnya itu tinggi, ya, sangat padat atau padat. Nah, bisa Anda pakai 2 orang, ya, bisa 2 orang. Setiap arah ada 2 orang, sehingga ada 4 orang untuk melakukan survei itu. Saya akan percepat aja ya. Nah, yang dihitung, ditentukan itu adalah karakteristik dari lalu lintasnya. Ada jam, harian, dan bulanan. Nah, eh, 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 biasanya volume lalu lintas itu dihitung karena dia dasarnya adalah satuan mobil penumpang per jam, maka kita pakai volume lalu lintas itu adalah SMP per jam atau variasi dalam pola arus lalu lintas per jam, gitu ya. Nah, kalau per hari itu ada namanya lalu lintas harian rata-rata LHR kita sebut. Jadi kalau lalu lintas harian rata-rata itu membacanya adalah bukan SMP tapi biasanya kendaraan. Jumlah kendaraan yang lewat di jalan itu total 2 arah atau per arah tergantung ya. Kalau misalnya bisa per arah, bisa total 2 arah, biasanya total 2 arah. Total 2 arah itu berapa volumenya? Ya, volume apa lalu lintasnya. Kemudian ada distribusi arah dan
peak hour volume. Jadi yang namanya volume itu dihitung pada saat jam puncaknya. Jadi kalau kemarin saya mencontohkan kalau gelas itu katakanlah jalannya, kemudian ada air itu lalu lintasnya, volume lalu lintasnya, maka kapan jalan itu dia padat, macet ketika atau kapan gelas itu tumpah airnya itu ketika volume air itu sama volume gelas sama dengan volume air yang dimasukkan. Nah, sehingga kapan jalan itu macet? Ya ketika volume kendaraan atau volume lalu lintas itu sama dengan kapasitas jalannya. Nah, nanti akan kita terangkan lebih lanjut apa itu kapasitas jalan ya. Tapi ini sementara kita hanya untuk volume dulu ya. Nah, ini volume lalu lintas di simpang. Kalau di simpang seperti ini, maka ada 12 pergerakan. 12 pergerakan, masing-masing pendekat ada 3. Ini ada 3. Ini 3 pergerakan. Belok ke kanan, terus lurus, belok kiri. Ya, karena ada 3 dikalikan 4 karena ini perempatan, maka ada 12 pergerakan. Sehingga ada 12 orang yang surveyor yang ada di lapangan yang harus kita turunkan. Nah, ini contoh volume lalu lintas per bulan ya. Kemudian ini volume lalu lintas per tahun ya dalam satuan kendaraan yang lewat Surabaya Gubeng. Nah, ada juga volume lalu lintas yang dihitung periodik per 15 menitan. Nah, nanti kalau misalnya digabung dibentuk grafik seperti ini. Nah, ini ada volume lalu lintas per 15 menitan. Ya, kalau misalnya ini 1 jam gitu ya. Atau berapa ini per 06, 15 sama. Nah, ini mungkin tidak per 15 menitan ini ya, per berapa ini? Dibagi 1 2 3 4. Ya, kurang lebih ini per 15 menitan atau bisa per 5 menitan terserah tergantung. Semakin kecil range rentang waktunya maka semakin detail. Cuman juga biasanya lebih rumit gitu ya. Sehingga biasanya ya per 15 menitan yang umum dilakukan. Ya per 15 menitan dihitung berapa volume lalu lintas yang ada. Nah, ini contoh juga. Ini juga volume lalu lintas. Tapi ada total tadi ya. Ini total, yang kuning ada totalnya ya. Kemudian ini adalah volume jam puncaknya. Volume jam puncak. Nah, kalau dilihat ini dia ruas jalan itu cenderung dia mempunyai 2 jam puncak, yaitu pada saat jam orang berangkat kerja, berangkat kantor, atau berangkat sekolah, dan pada saat orang pulang kerja atau pulang sekolah. Ya, ini ada puncak pagi, ini siang sedikit, kemudian sore ya, sore. Kenapa seperti itu? Karena memang kecenderungannya jalan perkotaan terutama itu yang lewat adalah orang-orang itu juga pada jam itu juga. Jadi orang kalau mau berangkat kerja, dia cenderung melewati satu rute yang sama setiap harinya. Ya, baik itu berangkat maupun pulang, jamnya sama. Sehingga karakteristiknya bagaimana? Karakteristiknya adalah pada ruas jalan itu pada jam tertentu dia mempunyai jam puncak karena dilewati oleh orang-orang yang sama. Ya, orang-orang yang sama sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi berangkat kerja maupun pulang kerja. Nah, ini terkait dengan unfilled daily traffic dan seterusnya. Metode perhitungannya kita bisa pakai sederhana, traffic counting dan seterusnya. Ini adalah contoh forum survei ya kalau di Simpang. Ya. Kalau kita ini karena kita sekarang itu Anda bisa download di aplikasi ya di Android untuk counter. Anda bisa cari aplikasi itu ya, nanti bisa digunakan untuk menggantikan counter yang konvensional ya. Nah, ini contoh perhitungan volume lalu lintas di Simpang ya. Kalau di Simpang modelnya seperti ini ya. Jadi masing-masing arah, ini misalnya dia yang terus lurus, ini belok kanan, belok kiri, ini belok kanan berapa gitu ya. Yang ini juga sama seperti itu.
Nah, ini ada road detector yang lain lagi. Jadi otomatis gitu ada sensornya begitu. Nah, ini juga. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan bagaimana menghitung volume lalu lintas tadi. Di MKJI untuk sepeda motor itu kendaraan roda 2 atau roda 3 yang dia bermotor ya. Sepeda motor ya, motorcycle atau kemudian yang kedua adalah LV. LV itu adalah vehicle atau mobil penumpang tadi. Yang jarak antara sumbu gandarnya adalah 2 sampai 3 meter. Kemudian heavy vehicle itu dia jarak antar asnya itu bisa 3,5 meter gitu ya. Nah, yang termasuk ini untuk LV tadi itu juga di situ adalah terkecil ya, atau microbus ya, atau pickup. Nah, sedangkan kalau untuk kendaraan atau jalan luar kota, maka kalau tadi itu dibagi menjadi 3, ada LV, HV, MC kalau perkotaan, maka kalau luar kota pembagian kendaraannya adalah LV, MHV, LB, LT, dan MC. Jadi kalau misalnya ada tugas, maka dibuat di dalam form Excel ada waktu gitu ya. Kolom 1 itu nomor misal gitu ya, kemudian atau uraian, kemudian uraiannya itu bisa jalan apa gitu ya. Kemudian kolom yang kedua waktu gitu ya, jam berapa. Kemudian kolom yang ketiga misalnya ada volume lalu lintasnya ya per jenis kendaraan, ada LV. Kolom yang ke sebelah berikutnya ada HV misalnya gitu, kemudian MC, ada kolom lagi MC. Nah, atau kalau jalan luar kota yang namanya HV, heavy vehicle itu dibagi ada MHV, ada LB, sama ada large truck atau LT ya. Mana dan ditambah MC ya. Nah, boleh ditambah juga selain ketiga jenis kendaraan atau 5 jenis kendaraan tadi, ditambahkan satu kolom adalah unmotorized atau kendaraan tidak bermotor. Apa saja itu? Jadi ada sepeda ontel, kemudian gerobak, kemudian yang lainnya yang tidak bermotor gitu ya, pokoknya unmotorized. Nah, itu juga bisa dihitung volumenya gitu. Nah, kalau sudah kan ketemu tadi volume kendaraannya 1 jam ya, 1 jam pada saat puncaknya itu dalam satuan kendaraan ya, kendaraan per jam. Nah, untuk bisa menjadi SMP per jam, maka volume kendaraan tadi harus dikalikan dengan yang namanya ekivalen mobil penumpang. Jadi nanti ditambah kolom lagi, ada kolom EMP. EMP ada 2. Kalau kalau untuk jalan perkotaan, maka ada EMP untuk HV sama EMP untuk MC. Loh, LV gimana Pak? LV enggak perlu ya, karena EMP-nya berapa? LV ya 1 ya, sehingga ya enggak apa kalau mau ditambahkan ada 3 kolom tetap. Ada kalau tadi LV, HV, MC, maka EMP-nya LV, HV, MC juga. Nah, berapa sekarang EMP-nya? Ekivalen mobil penumpang itu sangat tergantung dari tipe jalan. Ya, apakah jalannya itu dia terbagi, ada mediannya atau tidak ada mediannya. Apakah jalannya itu 2/2 undivided, apakah jalannya 4/2 undivided, atau jalannya itu 4/2 divided, misalnya gitu. Ya, jadi kalau misalnya jalan itu 2/2 undivided artinya 2 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Kalau 4 bagaimana? 4/2 undivided, 4 lajur, 2 arah, tidak terbagi. Tidak terbagi itu maksudnya tidak ada mediannya. Nah, terus kalau misalnya ada mediannya bagaimana? 4/2 divided.
Kalau misalnya di PKJI itu 4/2 terbagi atau T gitu ya. Nah, kemudian berapa nilai EMP-nya? Nah, EMP-nya tadi tergantung tadi ya jenis atau tipe jalannya. Jalannya 2/2 undivided. Kemudian arus lalu lintas total 2 arah. Nah, Anda coba total 2 arah kendaraan per jamnya berapa? Misalnya lebih dari 1.800, maka HV itu nilainya 1,2 EMP-nya. Sedangkan untuk MC kalau misalnya lebar jalur lalu lintas itu kalau 2/2, misalnya satu lajur itu 3 meter, maka di situ berapa? 3 meter berapa lebar jalurnya? Kalau 3 meter 2/2 undivided, maka lebar jalurnya adalah 6 meter. Nah, kalau 6 meter bagaimana? Nah, kalau 6 meter maka dipakai yang ini ya. Kurang dari 6 meter sama dengan 0,35. Sedangkan kalau lebih dari 6 meter, misalnya satu lajur itu lebarnya adalah 3,5 meter, maka satu jalur itu adalah 7 meter, sehingga lebih dari 6 meter. Maka yang dipakai MC itu adalah 0,25. Tuh Pak, dari mana 0,5, 0,35, 0,4 dan seterusnya 0,25. Ini adalah hasil penelitian ya dari MKJI, ketika disusun MKJI. Gampangannya begini, ketika Anda berkendara di jalan, ada satu, kita mau nyalip, apakah kita bisa nyalip satu kendaraan? Misalnya gini, sepeda motor itu dia ketika di jalan, dia untuk satu ruang mobil penumpang, dia bisa menempati berapa sepeda motor. Jadi kalau misalnya ini ada MC gitu ya, sepeda motor gitu 0,25, berarti kan 4. 1 LV itu kan sama dengan 4 sepeda motor. Artinya ketika kendaraan sepeda motor itu di jalan, itu dia bisa beriringan atau seri gitu ya, tandem atau seri. Nah, itu bisa 4 kendaraan begitu ya, 4 kendaraan di dalam satu ruang yang di situ untuk mobil penumpang. Atau gampangannya begini ya, kalau kamu di simpang jalan, maksudnya di perempatan gitu ya, kalau ada traffic light. Nah, kan satu peta untuk mobil penumpang itu bisa diisi oleh berapa sih? Nah, kalau di jalan ini diisi oleh 4 kendaraan. Tapi kalau di simpang gimana? Kalau di simpang bisa satu peta itu bisa umpet-umpetan, bisa 10 kendaraan mungkin bisa. Ya, 10 atau berapa ya? Atau 5 atau 6 kendaraan mungkin bisa sepeda motor. Ya, nah seperti itu. Kira-kira gitu EMP itu maksudnya begitu. Nah, kalau untuk jalan yang terbagi, 4 lajur terbagi, 2 arah terbagi, dengan arus lalu lintas per lajurnya adalah kendaraan per jam, ya, maka kalau 1050 kendaraan lebih dari itu, maka ini 1,2 dan seterusnya. Nah, ini untuk EMP ya, EMP jalan perkotaan. Nah, kalau jalan luar kota beda lagi. Kalau jalan luar kota nanti dibedakan terkait dengan tipe alignment-nya. Ya, kalau jalannya itu datar saja, jalan luar kota, misalnya di daerah yang penghubung antara Lamongan ke Gresik misalnya gitu ya, atau di daerah Bunder ya, atau daerah mana Lamongan ke arah Bojonegoro atau nah ada daerah apa Babat gitu, Babat. Nah, itu jalan luar kota, ya jalan luar kota. Maka di situ termasuk kategori datar, bukan pegunungan atau perbukitan. Jadi kalau perbukitan, nah bedanya perbukitan dan pegunungan apa, Pak? Nah, kalau pergunungan itu biasanya dibedakan dengan gradiennya, ya gradiennya itu rata-rata dia bisa lebih dari 3%, itu perbukitan. Kalau pegunungan dia lebih dari 5% bahkan begitu. Nah, dan ada ininya ya, ada tipe alignmentnya itu kalau perbukitan bagaimana, kemudian rata-rata untuk tikungannya ya jumlahnya berapa. Nah, kalau semakin
di daerah perbukitan atau pergunungan biasanya semakin banyak tikungan karena orang mendesain jalan itu didesain dengan mengikuti garis kontur sehingga apa yang terjadi jalannya itu berkelok-kelok ya supaya tidak ada yang mempunyai jalan itu punya gradien yang lebih dari gradien atau kemiringan yang lebih dari kemiringan maksimalnya atau misalnya jalan itu supaya tidak ada galian timbunan yang banyak ya makanya dia tidak motong kontur tapi dia mengikuti garis konturnya. Coba Anda lihat di daerah pegunungan itu rata-rata kan jalannya berkelok-kelok. Nah, berkelok-kelok kenapa? Karena memang kalau dia bisa aja dia motong gitu ya. Artinya dia harus mungkin membuat terowongan kan gitu kan mahal sekali. Nah, ini eh, daerah pegunungan ditandai dengan banyak kelokan, banyak tikungan. Kemudian gradiennya juga relatif tajam misalnya gitu ya, relatif menanjak ya, turunannya juga dan seterusnya. Nah, ini traffic counting survei. Hmm, apa ini kalau misalnya lokasimu itu cenderung rame ya sehingga satu arah itu ada 2 orang. Sorry ya satu arah 2 orang sehingga misalnya ya ini yang D dari D itu untuk belok kiri dia 2 orang. D terus lurus dia 2 orang, belok kanan 2 orang sehingga satu pendekat itu ada 6. Kalau 6 ada kalian 4 ada 24 orang. Ya. Demikian kalau luas jalan juga. Nah, kemudian analisa hasil survei traffic counting. Ini tadi ya harus dikalikan dengan namanya ekuivalen mobil penumpang. Ya. Nah, ini contohnya. Ini misalnya pada saat 1 jam, ini kan per 5 menitan ya, per 5 menitan. Maka 6.30 sampai 7.35 misal gitu. Ini nanti dihitung berapa volumenya. Ya masing-masing ini nanti dikalikan dengan ekuivalen mobil penumpang. Ya, jadi diekuivalenkan. Kemudian sepeda motor misalnya 48 itu dikalikan EMP-nya 0,25 misal gitu. Untuk ketemu berapa nanti ya. Nah ini. Nah ini sehingga ketemu di situ berapa jumlah kendaraan SMP-nya ya di sini. Nah, kemudian untuk over volume itu adalah yang ini tadi dijumlah ya dijumlah. Kan ini total SMP. Total SMP dari mana? 15 ini. 15 itu adalah kolom yang light vehicle itu dikalikan dengan EMP-nya ditambah heavy vehicle ini dikalikan EMP-nya ditambah motorcycle dikalikan EMP-nya berapa ketemu di total ketemu ini ya sorry ini unmotorized ya unmotorized tidak dihitung unmotorized tidak dihitung sebagai kendaraan tapi dia dihitung sebagai hambatan samping nanti ada perhitungannya sendiri untuk hambatan sampingnya. Nah kemudian ini total SMP-nya berapa ya ini tadi yang 3 kolom ini dikalikan dengan EMP-nya masing-masing ya ketemu di sini. Nah nanti karena ini per 5 menitan, maka di total ke bawah ketemu ini 159. Nah, dari total ini nanti ditarik ke bawah, dicari yang fungsi maksimumnya. Nah, ternyata maksimum itu terjadi di sini 224 atau yang di sini, Sehingga yang namanya jam puncak itu terjadi antara jam 6.35 sampai jam 7.35 ya atau 6.40 sampai 7.40 ya kalau kan ini sama nilainya atau 6.45 sampai 7.45. Nah ini volume jam puncaknya yang terjadi ya ada 224 SMP per jam begitu ya. Jadi jam sibuknya ini ya 6.35 sampai 7.35. Nah ini contoh volume traffic counting. Yang namanya truk itu bisa dibagi-bagi sampai banyak seperti ini. Ya, ada truk gandeng, ada truk yang model seperti ini, ada truk yang seperti ini, ya. Ini yang truk Truk itu peti kemas, ya. Yang 20 feet, yang 40 feet, ya. Nah, ini contoh yang lain lagi
untuk mendapatkan form survei. Nanti bisa dipakai form survei yang seperti ini, ya, form survei yang seperti ini. Datar 2A, datar 3A, ya. Nah ini, kemudian direkap per masing-masing jenis kendaraan. Ada light vehicle, LV, ada heavy vehicle, ada motorcycle, ada unmotorized. Tapi total SMP-nya itu adalah total SMP 1 kalikan EMP, 2 kalikan EMP, 3 kalikan EMP di total. Ketemu ini total SMP-nya. Ya, kemudian ada PHF. Bukan PHF, PHV ya, PHV, peak over volume. Kalau PHF itu peak over factor. Nah, PHV itu biasanya diketahui setelah tahu volume, total volume sampai 24 jam. Itu sampai 24 jam. Nah, dibagi dengan 24 itu nanti ketemu dibagi dengan, jadi gini, PHF peak hour factor itu adalah LHR PHF itu peak hour factor itu adalah PHV dibagi dengan PHV dibagi dengan LHR. Jadi PHF itu adalah PHV, peak hour factor itu adalah peak hour volume dibagi dengan LHR-nya atau total lontos harian rata-ratanya, ya, dalam satuan SMP per jam. Nah ini contoh ya, bagaimana mempresentasikannya. Nah kalau yang ini karena dia volume trafficnya itu ada mulai jam 24 jam misalnya gitu, Anda bisa presentasikan seperti ini. Tapi kalau misalnya volumenya sudah diketahui cuma 1 jaman, ya sudah bisa dibuat begini. Kalau cuma 1 jam, ini titik tok lah, titik. Padahal kalau misalnya perintah fluktuatifnya ini ya harus tahu setiap jamnya. Nah, surveinya harus 24 jam atau 2 shift minimal atau 1 shift 8 jam misalnya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh rekayasa lalu lintas. Saya kira itu aja. Nanti dipelajari lagi, kalau tidak ngerti ya bisa Anda tanyakan via WA gitu ya, di 081 358 44 96-nya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.